Oke guys, kali ini aku mau tunjukin kalian live trade langsung. Proses aku ngikuti NFP, jadi stokastik di bawah, di M5 secara teknikal stokastik di bawah. Di sini aku sudah mulai cicil buy. Setelah close candle ini dan ini aku pasang layering ya. Dan kemudian di sini sudah mulai ada candle rejection lagi, close bullish. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri ini aku layering berani di situ karena memang ada area penting yaitu support sebelumnya. Dan di sini sudah tertahan, nggak turun lagi. Oke, NFP 5 detik lagi. Kita lihat seperti apa NFP respon market. Oke, turun. Candle open 5 menit langsung turun karena NFP memang setengah 8 jam 19.30. Oke, aku tambah layer sekali terakhir di situ. Jadi untuk candle yang lagi running ini 5 menit ke depan kalau close body di bawah ekor, close di area merah itu yang bawah, kemungkinan aku cut semua ya. Jadi memang kalau kalian yang belum tahu bahwa NFP ini adalah news yang lumayan kuat. Jadi news itu nanti menunjukkan antara USD yang menguat, gold melemah atau sebaliknya. Jadi kalau memang nanti ini good for USD, maka dia akan turun tajam, tapi kalau good for gold ya dia akan menguat nanti. Cuma memang karena setengah 8 ini masih baru keluar news ya, jadi pasti kita belum tahu hasilnya. Bisa dibilang agak spekulator ya di sini, spekulasi. Makanya aku juga meskipun pakai akun Sen, aku cuma pakai 0,01, 0,02, pengen nyoba aja. Welcome sobat trading pemula. Di video ini ada banyak hal penting, jadi pastikan kalian nonton sampai beres. Jangan lupa stop loss. Cuma kalau memang nanti dia junam gede, ya mau nggak mau cut ya harus cut lah. Di sini terlepas dari akun Sen ataupun akun USD, kalian harus memang mindsetnya adalah jika itu salah, posisi kalian salah ya cut ya cut. Jangan karena menganggap akun Sen, akun kecil, enteng, murah, terus kalian jadi meremehkan. Oke, jadi di sini aku mulai pasang SL BEP, break even point atau SL plus. Jadi di sini aku biar sudah no risk, jadi nggak ada risk. Kalaupun dia akhirnya nanti close candle dia junam, kita nggak rugi apa-apa ya. Jadi seperti itu guys. Oke, aku set BEP semua layeringku. Target TP pertama yaitu di area kotak merah atas, itu sekitar 4722 itu nanti menjadi area TP1 ku. Nanti sisanya mengikuti aja lah. Nanti SL aku naikkan entah nyampe 100 pip, 200 pip. Kita lihat nanti. Oke. Di sini aku cuma pure technical guys, karena memang news itu pasti keluarnya agak delay, nggak bisa langsung. Kalaupun langsung ya pasti masih banyak spekulator lah. Memang baiknya ketika news gini adalah kalian nggak masuknya adalah nunggu sekitar 15 menit atau bahkan 1 jam setelah news, nanti baru efeknya kelihatan. Seperti itu. Di sini aku jadi pure technical. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah area support, jadi aku masih berani buy sampai di layer paling bawah. Oke, sudah 132 pips dari layer yang paling bawah. TP1 ku 472230 itu sekitar berapa pip? 4705, hampir 150 pip ya di area kotak merah ini. Nanti nyampe kotak merah TP pertama, ku TP parsial, dulu, layer-layer yang atas dulu. Ini aku tunggu sampai close candle dulu. Oke, sudah running 95-96 sen. Oke, running 95 sen yang artinya aku modal 1000 ini guys, 1000 sen. Jadi kalau nyampe di kisaran 100 sen
artinya sudah profit 10% dari modal. 10% itu gede guys, 10% dari modal. Kalian jangan meremehkan karena akun sen. Yang penting kita harus menata mindset dulu ya, bahwa 10% dari modal itu sudah luar biasa guys. Artinya kalau mindset kalian benar, nanti kalaupun dibawa ke USD, akun USD, jangan merubah mindset itu, tetap lakukan sesuai porsi kalian. Tetap sadar diri karena aku juga pakai sen, jadi pakai 0,01, cuma modal 1000, nggak banyak. Jadi kalau memang diimplementasikan ke USD dengan pakai lot 0,01, 0,02 pun kita bisa capai profit sekitar ratusan USD. Seperti itu. Oke, sampai di titik ini kalau kalian pasang buy, punya posisi bisa dibilang NFP win. Hari ini aku sudah profit 171 sen atau sekitar 1,7 dolar. Murah guys, receh karena memang akun sen, risiko kecil. Oke, sudah profit 130-an USD. Oke, kalau posisi candle sekarang close M5 di area merah yang kutandai, artinya memang area itu di respect sebagai resistor terdekat di order block M5. SLBEP, break even point atau SL plus. Jadi di sini aku biar sudah no risk. Jadi nggak ada risk, kalaupun dia akhirnya nanti close candle dia junam, kita nggak rugi apa-apa ya. Jadi seperti itu guys. Oke, aku set BEP semua, layeringku. Target TP pertama yaitu di area kotak merah atas, itu sekitar 4722 itu. Itu nanti menjadi area TP1 ku. Nanti sisanya mengikuti aja lah. Nanti SL aku naikkan, entah nyampe 100 pip, 200 pip. Kita lihat nanti. Oke. Di sini aku cuma pure technical guys, karena memang news itu pasti keluarnya agak delay, nggak bisa langsung. Kalaupun langsung ya pasti masih banyak spekulator lah. Memang baiknya ketika news gini adalah kalian nggak masuknya adalah nunggu sekitar 15 menit atau bahkan 1 jam setelah news, nanti baru efeknya kelihatan. Seperti itu. Di sini aku jadi pure technical, jadi kalau kalian lihat di sini adalah area support, jadi aku masih berani buy sampai di layer paling bawah. Oke, sudah 132 pips dari layer yang paling bawah. TP1 ku 472230 itu sekitar berapa pip? 4705, hampir 150 pip ya di area kotak merah ini. Nanti nyampe kotak merah TP pertama, ku TP parsial. Ku TP partial dulu, layer-layer yang atas dulu. Ini aku tunggu sampai close candle dulu. Oke, sudah running 95-96 sen. Oke, running 95 sen yang artinya aku modal 1000 ini guys, 1000 sen. Jadi kalau nyampe di kisaran 100 sen, artinya sudah profit 10% dari modal. 10% itu gede guys, 10% dari modal. Kalian jangan meremehkan karena akun sen. Yang penting kita harus menata mindset dulu ya, bahwa 10% dari modal itu sudah luar biasa guys. Artinya kalau mindset kalian benar, nanti kalaupun dibawa ke USD, akun USD, jangan merubah mindset itu, tetap lakukan sesuai porsi kalian. Tetap sadar diri karena aku juga pakai sen, jadi pakai 0,01, cuma modal 1000, nggak banyak. Jadi kalau memang diimplementasikan ke USD dengan pakai lot 0,01, 0,02 pun kita bisa capai profit sekitar ratusan USD. Seperti itu. Oke, sampai di titik ini kalau kalian pasang buy, punya posisi bisa dibilang NFP win. Hari ini aku sudah profit 171 sen atau sekitar 1,7 dolar. Murah guys, receh karena memang akun sen, risiko kecil. Oke, sudah profit 130-an USD. Oke, kalau posisi candle sekarang close M5 di area merah yang kutandai, artinya memang area itu di respect sebagai resistor terdekat di order block M5. Jadi akhirnya posisiku selesai, habis kena TP, kena SL profit. Jadi aku pengen mengulas kenapa aku ambil buy.
Jadi memang kembali lagi aku sampaikan bahwa buat kalian yang baru tahu news itu adalah berita terkait data Amerika, tepatnya USD, yang berkaitan dengan gold nantinya. Jika memang USD membaik, bagus, maka good for USD, maka gold akan melemah. Dan sebaliknya, kalau gold yang menguat, gold akan naik, USD yang melemah. Cuma aku di sini pure teknikal karena memang 7:30 tepat gejolak market sudah mulai masuk. Namun berita baru bisa dibaca itu ya sekitar 15 menit kemudian setelah news lah. Jadi 15 menit sampai 1 jam baru market itu biasanya merespon. Jadi aku di sini nyoba kecil akun Sen. Jadi kenapa aku buy di sini? Pertama karena memang secara M5 aku melihat di sini daerah support. Lebih detailnya, jadi di sini ini guys, ini aku anggap support. Makanya aku di sini mulai cicil buy. Jadi saat close candle ini aku mulai layer pertama. Close candle open aku buy. Kemudian mendekati jam close aku tambah layer. Kemudian waktu Q6 ini aku tambah layer di tengah ini karena tepat di ekor support sebelumnya. Kemudian setelah running jam 18.30 running di sini sudah ada candle rusak. Jadi kalau aku bilang ini candle rusak pertama setelah penurunan, candle rusak pertama, candle rusak kedua, di sini tanda bahwa turun sudah mulai melemah. Kemudian ada candle yang ini, candle yang ini tanda sudah tidak lanjut turun. Kemudian barulah ada spike di sini pukul 7:30 tepat mulai ada spike. Kemudian aku menambah layer ketika dia berada di area ini. Jadi tepat di area bawah last support lah. Jadi kemarin aku waktu live bilang kalau kalian mau lihat di episode 24. Jadi aku bilang ini layer terakhir aku nambahi karena nantinya kalau ternyata memang candle running 5 menit ini, kalau dia close body di area merah di bawah ini aku cut. Kenapa aku cut? Karena memang aku berasumsi bahwa ini sudah nggak lanjut turun. Jadi kalau ada body bearish di sini close di bawah titik-titik support ini, berarti aku menganggap bahwa ini nggak akan naik lagi atau lanjut turun. Meskipun kalau ini sudah aku tanda sebenarnya ini masih last support punyanya swing low yang lebih rendah ini daripada ini lebih rendah, jadi bisa ditandai support. Cuma aku nggak expect kalau dia turun ke area ini krusial high risk seperti itu guys. Kemudian aku bilang bahwa ini menjadi TP pertamaku. Kenapa kok di sini aku anggap TP pertama? Karena memang ini area order block M5 yang terdekat, yang terbaru, yang fresh. Sebenarnya ini cuma memang ada base di sini. Jadi aku anggap ini yang resist lebih valid lah. Kemudian dia sempat naik. Aku TP, sudah kena TP, layer pertama yang paling atas kena TP. Pas di area ini. Untuk layer pertama 80-an pip, 70-80. Oke. Terus kemudian dia masih lanjut naik. Sebenarnya order block ini di respect ada candle shooting star atau hammer terbalik. Kemudian ada spike bullish lagi. Jadi ini ternyata merespect order block yang lebih atas, swing low-nya yang lebih atas. Jadi di sini guys, kalau aku bawa ke M15 lebih jelas. Nah, jadi dia lebih merespect yang ini guys. Nah, jadi ini salah satu fungsi order block, ini lumayan powerful order block buat kalian tentukan support resist yang paling simple, yang paling kelihatan. Kalau dari candle M15 sudah masuk di retest 2 kali dan ekor, kemudian kedua dan ekor. Tapi memang karena kembali lagi buyer masih menguat,
sehingga secara M15 cuma ada satu candle bearish, kemudian dikasih bullish lagi. Oke, kembali ke M5. Oke, jadi kemudian aku dapat TP1, kemudian ada candle rejection yang lumayan gede, tapi kemudian dia spike lagi, buy, masuk ke area yang aku bilang tadi, swing high yang lebih atas, kemudian turun. Kalau kalian nyoba sell di order block tersebut, lumayan ini, kalian juga dapat. Sebenarnya kelihatan sepele segini, tapi ternyata ratusan pip juga guys, 1400 poin atau 140-an pips. Oke, tapi kemudian di sini ada candle engulfing, pattern engulfing, jadi masih kuat naik. Oke, kemudian karena di sini sudah ada pembentukan resist, jadi TP layer kedua aku tepatkan di resist, tepat di resist. Jadi aku pasang TP otomatis di situ. Setelah terjadi ini turun, aku langsung set TP di pas topnya ini. Ternyata kesentuh dan masih lanjut naik. Oke, masih sisa 1 layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer. Ketiga akhirnya aku TP 1, ini kan karena layer ketiga ada 3 layer. Ibaratnya ini tahap ketiga ada 3 layer, jadi yang satu aku set di TP. Aku TP bener-bener dapat pucuk guys. Kok bisa? Ya karena memang waktu itu aku paskan di order block H1-nya. Kalau kalian lihat nih H1. Pas. Jadi order block H1 aku tandai di situ. Dia masuk. H1 full bullish. Langsung dibales bearish 1. Langsung dibales. Apa sih ini? Dibales 1. Bearish. Oke. Kembali ke M5. Oke, karena aku paskan kemarin di pas garis blok merah ini, tapi aku paskan 4750. Oh enggak sampai. Aku paskan 4745, cuma sepertinya kena spike jadi agak mundur, keseret. Nah itu guys, TP-nya keseret. Oke, setelah itu sisanya aku set SL profit. Nah, SL profit. Kenapa kok SL profitku di area ini? Karena seperti ini ceritanya guys. Kenapa SL di situ? Low-nya di sini. Jadi gini, kalau aku baca candle itu seperti ini. Nah, low-nya di sini guys. Artinya kalau low ini dijebol, dia nggak naik lagi. Karena prinsipnya candle mover, pergerakan candle itu harusnya jika memang dia cuma retrace koreksi, harusnya nggak nyampe ekor ini guys. Harusnya dia bahkan nggak close. Harusnya cuma ekor nyentuh dia balik lagi ke atas. Tapi memang karena order block H1-nya tadi ini di respect, memang dianggap resist kuat, maka di sini seller mulai masuk. Atau kalau memang ini secara kalau kalian bilang ini secara teknikal, tapi ada info bahwa ternyata di jam ini Trump speak. Itulah, entahlah. Jadi memang kalau dibilang kebetulan ya kita nggak ada yang tahu. Kita cuma ngikuti pasar dan inilah yang namanya reaksi pasar. Jadi di sini aku pasang SLBP, dapat berapa ini? Sekitar 250 pip ini guys, profit SL profit. 250 kan. Ya aku paskan 250 SL-nya. Pas 250 pip itu low-nya ini. Jadi kalau ini dijebol ya sudah, aku dapat profit 250 pip. Kalau naik lagi ya sudah, kalau lanjut turun berarti selamat, seperti itu guys. Oke, yang kemudian yang kedua aku SL untuk layer terakhir, aku paskan di swingnya ini guys.
Aku paskan swingnya ini, dan bertepatan juga sebenarnya ini kemarin 150 pip kalau nggak salah. Ya, 150 pip. Ya, persis 150 pip. Aku paskan kemarin pas swing low-nya ini. Oke, kemudian setelah ini kesentuh SL, dia balik, naik. Tanda seperti rejection, tapi ternyata langsung di candle bearish lagi. Bahkan kalau kalian mau nge-sell, dia harusnya nyampe di sini nih, area ini. Harusnya dia masuk ke sini, atau bisa kalian kenal ini namanya FVG ya kan. Berarti masuk sebenarnya, masuk FVG. Kemudian dia lanjut turun. Turun sampai harga buy awal. Kalau kalian SLBEP semua habis kena SLBEP. Jadi memang kalau kalian perlu profit, take profit aja. Kalau naik lagi ya sudah. Daripada kalian sudah lihat profit nyampe berapa nih guys. Katakan layer paling bawahku, oke. 428 pips atau sampai 440-an pips. Terus kalian kena BEP semua, selesai, nggak dapat apa-apa. Sayang sekali, masa 400 pip kalian sia-siakan. Janganlah guys, tetap kalian take profit, nikmati profitnya sebagian, perkara nanti sisakan satu lot buat BEP, satu layer atau 2 layer buat BEP, silahkan. Seperti itu. Oke, kembali lagi, kemudian ternyata di area support ini di respect. Jadi gini guys, ini order block, jadi seperti ini. Ternyata order block ini di respect sebagai support, dia nggak lanjut turun, dia mulai bikin base ini, bikin sideways atau base, kemudian dia naik lagi. Di sini dia sudah mulai break lagi. Jadi dia masih membentuk higher high baru. Nah, di sini selesai. Dia nggak buat higher high baru, setelah turun nggak bikin higher high baru. Di sini dia turun sampai close low-nya ini, swing low body terakhir ini, ternyata dia di close. Ini guys, close body, satu candle penuh close, jadi dia lanjut turun. Oke, pertanyaannya selesai di sini. Jadi kita besok Senin seperti apa targetnya? Oke. Jadi kalau targetnya seperti apa, kita lihat reaksi besok. Aku akan tanda di sini. Kemudian aku akan tanda di sini. Oke. Ini bisa aku taruh di sini. Oke, jadi kalau kalian nanti Senin seperti apa, kita tunggu reaksi market. Ketika dia nyampe bawah, kita tunggu konfirmasi dulu, dia bikin base dulu, baru ada higher high, dia pullback, baru masuk buy. Atau ternyata dia naik dulu, kalian perhatikan di area-area ini. Jadi kalau dia naik di sini, bikin base, nggak bentuk higher high, atau ada tanda bullish engulfing, bearish engulfing, oke, bisa di try untuk sell, karena memang secara garis MA juga sudah mulai crossing. Yang biru ini MA 100, yang hijau kecil MA 8, yang ini 20. Jadi seperti itu guys, kita lihat reaksi market aja seperti apa nanti hari Senin. Oh ya, aku lihat konten di TikTok beberapa menunjukkan bahwa ada yang sampai nahan floating, bahkan sampai minus ribuan dolar, bahkan puluhan dolar, belasan dolar, dengan mereka memasang sell. Jadi beberapa aku mengikuti berita di TikTok itu, teman-teman trader-trader yang pakai akun standar yang sudah profesional, mereka ada yang floating loss karena menahan posisi sell. Karena memang ternyata ada juga yang bilang NFP sekarang nggak kayak yang dulu.
nggak ada yang kayak dulu kayak sekarang. Mungkin NFP yang kali ini kalian yang salah bacanya, karena pasti beberapa teman-teman yang sering ikut news harapannya dia langsung candle yang besar ke bawah junam atau bullish ke atas. Tapi kemarin kalau lihat live tradingku kemarin, dia memang membentuk seperti keraguan di sini. Dia sempat junam, kemudian dilawan, kemudian close candlenya sampai bullish sebesar ini guys. Ini bullish besar ini guys. Satu candle 200 pip, satu candle 5 menit. Meskipun kalian mau sell, kalau misal kalian melihat candle momentum yang gede seperti ini, tetap kita nggak boleh, tetap kita bisa berasumsi bahwa buyer masih menguasai. Kalau seller menguasai, candle ini nggak terbentuk. Artinya kalau ada momentum candle yang besar, buyer menguasai. Kalaupun seperti ini, kalian momentum candle yang besar, artinya seller menguasai. Untuk saat itu, seperti itu guys. Nah, kenapa NFP kemarin kok nggak spike yang gede sampai ratusan, di atas 500 pip gitu kan. Jadi kalau kalian bingung baca news seperti apa, langsung aja guys buka ChatGPT. Seperti aku kemarin, aku tanyakan ke ChatGPT, sebenarnya news NFP kemarin hasilnya seperti apa sih? Nih guys, jadi gini, hasil NFP, apa hasil NFP gold kemarin, good for USD atau gold? Jadi NFP kemarin hasilnya cenderung lebih bagus untuk USD, tapi efeknya ke gold jadi agak campur karena ada data lain yang melemahkan USD. Jadi data NFP keluar sekian, prediksi cuma sekian, jadi angka jobs lebih kuat ekspektasi. Jadi bullish buat USD, tapi data wage atau average hourly earning cuma 0,2% lebih rendah dari forecast. Pengangguran tetap. Artinya tenaga kerja masih kuat, tekanan inflasi dari gaji mulai melunak. Nah, ini bikin market mikir, Fed mungkin belum perlu terlalu hawkish. Nah, jadi di sini ada kebimbangan guys. Ada good for USD-nya, tapi ada juga good for gold-nya. Jadi USD sempat menguat, tapi gold tidak jatuh besar, malah cukup ditahan buyer. Kesimpulan, kalau lihat headline NFP saja good for USD. Kalau lihat data keseluruhan tidak terlalu bearish untuk gold. Jadi nggak salah kalau kita ikut teknikal. Karena kalau aku bilang kemarin, kalau kalian nyimak, aku bilang kalau ini close di bawah ini aku cut. Karena artinya kalau dia tujuannya naik, dia nggak akan bentuk turun sampai ke sini guys. Gitu maksudku. Karena ini close bullish, jadi aku masih neruskan. Nah, mungkin kemudian efeknya baru terasa beberapa jam kemudian. Jadi kalau ini katakan jam 15.30 ya. 19.30 tambah 4 jam. 17 tambah 4, 21. Pas jam 9, jadi jam 9 akhirnya 1,5 jam setelah news baru ini di respect lagi untuk sellernya masuk. Kembali ke harga awal NFP. Jadi kembali lagi bahwa momentum buyer di sini kuat, di sini momentum seller mulai melawan. Kekuatan yang sama. Ya, misal kita asumsikan ini masih sideways, ya ini sideways range-nya segini. Jadi kalian bisa memanfaatkan bahwa ini support, ini resist, ya di range itu. Tinggal kalian tentukan entry point yang low risk, yang rendah, support yang paling bawah, atau resist yang paling atas. Kalian mau sell, silahkan. Jadi memang masih 50-50. Oke, mungkin itu saja guys yang mau aku bahas. Kembali lagi aku mengingatkan, oh ya, akhirnya aku profit berapa kemarin? Hari Jumat 8 Mei 2026. Oke, akhirnya aku yang awalnya 171 sen karena ikut NFP, aku profit jadi 372. Profit 300 dari modal 1200-an waktu itu, berarti 1100. Artinya aku profit sekitar ya bisa dibilang 30%. Itu keren banget guys.
berpatokanlah sama persentase profit terhadap modal. Jangan berpatokan terhadap nilainya kalau nilainya memang kecil. Cuma artinya kalau kalian bisa melakukan itu dengan mindset yang kuat, yang benar, kalau kalian bisa profit 10% dari modal, kalian pakai akun USD, kalian tinggal hitung aja berarti. Contoh kalian modal 1000 USD, kalian profit 100 USD, itu sangat keren, bisa profit 10% per hari. Gitu. Meskipun kita asumsikan abaikan mental ya. Dengan metode kalian yang biasa kalian gunakan, yang kuat, yang kalian pelajari, kemudian kalian implementasikan dari sen ke akun USD standar, berarti hasilnya seperti itu. Begitupun aku kemarin pakai lot 0,01, 0,02, aku profit sampai 5, 30 sen, 25 sen, 53 sen. Artinya kalau aku modal seperti awal, biasanya aku 10.000 USD, berarti aku pakai lot 0,1, 0,2, berarti ini dapat 530, 250. Dan ini kalau di total 10 kali lipatnya, artinya aku harusnya bisa profit 3.700an hari itu. Akun sen. Jadi memang nggak bisa diremehkan akun sen guys. Yang penting kalian mindsetnya benerin dulu, kuat. Kalau salah cut, gitu aja guys. Jangan pernah berasumsi bahwa kalau kalian pakai akun sen, kalian nge-layer di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, nggak terasa kalian ternyata floating sampai lebih dari 300 pip. Artinya kalian salah arah guys. Bukan karena akun sennya kecil, no. Jangan beranggapan bahwa kalian akun sen, nafas masih panjang, kalian masih kuat, enggak. Harusnya sen itu mengecilkan resiko. Artinya kalau kalian posisi di seperti ini, kalau kalian pasang buy di sini, kemudian SL di bawah ekor, kena SL, selesai. SL kalian nilainya kecil, risknya kecil karena pakai sen. Bukan berarti terus kalau kalian pakai sen di sini layer, di sini layer, turun lagi layer di sini, turun lagi layer di sini, turun lagi. Nggak kerasa 1000 pips. Bukan karena sennya yang terlalu kecil, tapi berarti kalian yang salah arah. Cuma karena akun sen nilainya kecil, otak kalian mentoleransi kesalahan itu. Kalian mentoleransi karena oh iki sen, aku masih kuat. Oh ini sen, aku masih kuat. Tapi modal kalian ratusan ribu sen pun, kalau kalian mindsetnya merasa bahwa sen itu risknya kecil, kalian melayer terus, toh kalian layer kebanyakan tetap ludes guys, percaya. Jadi kalau memang salah cut. Ini base, ada close body di bawah base, berarti kalian buy, salah cut, selesai. Oke, gitu aja guys yang mau aku sampaikan. Sampai ketemu di hari Senin, fighting lagi di hari Senin. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, sehat selalu, tradingnya bisa profit selalu. Dan buat kalian yang belum punya akun sen, mau daftar silahkan DM aku bantu untuk proses pendaftaran akun sen kalau kalian memang baru pemula dan baru bikin trading. Dan aku selalu menyarankan untuk pakai sen, bukan pakai USD. Kenapa? Biar risknya kecil, biaya belajarnya murah. Kalau langsung USD, biaya belajar kalian biaya USD mahal guys. Pakai sen nggak cupu kok, tetap buat belajar. Lebih baik murah daripada mahal-mahal salah. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta beri komentar yang bijak ya. Ingat ya guys, jangan lupa stop loss.